Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, jumpa lagi kita pada pembelajaran IPA. Insyaallah pada hari ini kita memasuki materi kedua dari bab pewarisan sifat, yaitu tentang peranan materi genetik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi genetik, yaitu tentang asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. Kemudian kita sudah membahas struktur DNA dan RNA, peranannya juga perbedaannya. Pada hari ini kita akan membahas tentang peranan materi genetik tersebut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Yang kedua, mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik anggota keluarga untuk menemukan hukum pewarisan sifat. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, berikut adalah beberapa istilah penting yang harus kalian kuasai pada materi hari ini. Yang pertama, yaitu tentang sifat dominan, istilah sifat dominan. Yang kedua, sifat resesif. Yang ketiga, fenotip. Yang keempat, genotip. Dan yang kelima, alela. Materi genetik sangat berperan dalam pewarisan sifat, atau karakter-karakter tertentu pada makhluk hidup. Nah, untuk memahami bagaimana peranan materi genetik menentukan karakter makhluk hidup, nah, Bapak sudah siapkan untuk kalian lembar kerja untuk kalian kerjakan. Di lembar kerja tersebut kalian tugasnya adalah mengidentifikasi sifat-sifat yang ada pada anggota keluarga. Adapun sifat-sifat yang bisa kalian amati nanti pada anggota keluarga kalian meliputi poin-poin berikut. Di antaranya ada warna kulit, kemudian bentuk wajah, ukuran mata dan seterusnya sampai jenis ibu jari. Nanti kalian amati, bisa dari foto atau bisa langsung minta izin pada anggota keluarga kalian, bisa ayah, ibu, adik atau kakak. Misalkan nanti kalian amati bagaimana warna kulitnya. Warna kulitnya apakah kuning langsat, putih, sawo matang atau hitam misalkan Kemudian bagaimana postur tubuhnya, misalkan tinggi, gemuk, pendek, kurus misalkan. Nah, itu nanti kalian amati, kalian bandingkan dengan sifat-sifat yang sudah Bapak siapkan, Kemudian kalian isi kolom-kolom sifat tersebut, baik dari ayah, ibu atau kalian sendiri dan juga adik atau kakak kalian. Nah, ini contoh lembar kerja nanti yang akan kalian kerjakan, Misalkan jempol, jempol, bentuk jempolnya bengkok atau lurus. Untuk yang kolom ayah kalian isi misalkan ayah bengkok, ibu bengkok umpamanya Kalian sendiri Ananda misalkan bengkok, kakak lurus, adik bengkok umpamanya. Kemudian lesung pipi gimana? Ada atau tidak? Ayah ada atau tidak? Ibu ada atau tidak dan seterusnya. Sampai poin-poin berikutnya kalian silakan isi berdasarkan karakter atau ciri sifat pada tabel yang nanti disediakan. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut, kalian jawab beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama, misalkan ada pertanyaan, apa saja ciri ibu atau ayah yang muncul pada dirimu atau saudaramu. Tinggal dituliskan, misalkan bentuk pipinya, ada lesung pipinya misalkan. Kulitnya misalkan sama-sama hitam, kan dari ibu misalkan atau dari ayah
misalkan rambutnya ikal, ya, silakan nanti diamati ya. Ciri apa yang ada pada ibu atau yang ada pada ayah yang muncul pada diri kalian, ya, atau saudara kalian, kakak kandung atau adik kandung kalian. Kemudian yang kedua nanti kalian akan ditanya apa saja ciri gabungan yang ada pada kalian atau pada saudara kalian. Maksudnya gabungan dari ayah dan ibu. Jadi ciri yang ada di ibu ada di kalian, ciri yang ada di ayah juga ada kalian. Yang tergabung apa? Yang dua-duanya ada pada diri kalian atau saudara kalian. Nah, baru kemudian silakan kalian susun kesimpulannya apa, ya. Kesimpulannya apa? Nah, dengan kegiatan tersebut mudah-mudahan kalian semakin paham bagaimana materi genetik itu bisa mengendalikan karakter-karakter tertentu pada makhluk hidup yang sifatnya diwariskan ya dari kedua orang tua. Selanjutnya kita pahami beberapa istilah penting dalam pewarisan sifat ya. Yang pertama, karakter dominan atau sifat dominan. Apa itu sifat dominan atau karakter dominan? Karakter dominan yaitu karakter yang mampu mengalahkan ya, atau menutupi karakter yang lain. Nah, karakter dominan ini dia akan muncul pada makhluk hidup, ya, pada individu makhluk hidup. Sebagai contoh tadi, misalkan karakter ciri jenis cuping telinga yang melekat, ya, akan ditutupi atau dikalahkan oleh sifat atau karakter cuping telinga terpisah. Oke, misalkan ya. Tadi, nah ini misalkan kalau misalkan ada orang tua ya, ada orang tua, kedua orang tuanya itu cuping telinganya terpisah ya, kemudian dia punya anak, umpamanya punya anak 4. Nah, dari keempat anaknya, 3 anaknya cuping telinganya terpisah, 1 anak cuping telinganya melekat seperti gambar B misalkan. Maka dikatakan sifat cuping telinga terpisah ini dia dominan terhadap sifat cuping telinga yang melekat. Nah, jadi karakter sifat dominan yaitu karakter yang bisa menutupi atau mengalahkan sifat yang lain. Contohnya ini ya, sifat cuping telinga yang terpisah ya, yang bisa mengalahkan atau menutupi sifat cuping telinga yang melekat. Yang kedua, istilah yang kedua yaitu karakter resesif atau sifat resesif. Sifat resesif atau karakter resesif maksudnya adalah sifat yang kalah atau yang tertutupi, ya, yang kalah atau yang tertutupi. Nah, karakter resesif ini baru akan muncul jika gen resesifnya berpasangan dengan gen resesif lagi ya, atau dengan sesamanya. Sebagai contoh, karakter jenis cuping telinga melekat akan dikalahkan atau ditutupi oleh karakter ciri dari jenis cuping telinga yang terpisah. Ya, untuk lebih memahami perhatikan gambar berikut. Misalkan ada keluarga ya, kedua orang tuanya dia memiliki karakter cuping telinga yang terpisah. Jadi ada orang tua, kedua orang tuanya ya, ada keluarga, kedua orang tuanya memiliki karakter cuping telinga terpisah. Kemudian dia punya anak, misalkan anaknya ada 4 orang. Anak ke-1 cuping telinganya terpisah, anak kedua terpisah, anak ketiga cuping telinganya juga terpisah, baru anak keempat cuping telinganya melekat ya. Kita lihat berarti yang cuping telinganya terpisah lebih banyak daripada yang cuping telinga melekat ya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya cuping telinganya terpisah. Nah, maka kita katakan bahwa sifat cuping telinga terpisah itu dominan terhadap sifat cuping telinga melekat. Sebaliknya yang sifat cuping telinga melekat dia bersifat resesif ya, karena baru jarang muncul ya. Dia baru muncul kalau gen resesifnya berpasangan dengan gen resesif lagi. Ya, jadi kalau misalkan digambarkan seperti ini, umpamanya ya, cuping telinga terpisah, kita karena dia dominan, kita simbolkan gennya itu dengan gen huruf G besar. Boleh huruf yang lain ya, tapi ini hanya
contoh saja, jadi hurufnya bebas apa saja. Bapak pakai huruf G umpamanya. Jadi cuping telinga terpisah karena dia bersifat dominan, kita simbolkan dengan huruf kapital, yaitu di sini huruf G dalam hal ini. Sedangkan sifat cuping telinga melekat karena dia bersifat resesif ya, jarang muncul, dia kita gambarkan dengan huruf G kecil ya. Nah, maka setiap kali ada gen G besar ya, si anak atau orang tersebut dia pasti akan memiliki karakter cuping telinga yang terpisah ya. Karena nanti satu sifat itu disimbolkan dengan gen yang berpasangan atau alela. Misalkan di sini untuk cuping telinga terpisah, pasangan gennya yaitu umpamanya G besar atau G besar G kecil. Karena ada G besarnya, pasti nanti fenotipnya atau penampakannya cuping telinganya akan terpisah. Nah, yang sifat yang resesif itu baru muncul kalau yang G kecil ini berpasangan dengan sesamanya atau dengan sesama G kecil lagi. Nah, anak atau orang yang punya gen cuping telinga G kecil ya pasangannya, maka bentuk telinganya dia akan melekat. Ya, semoga bisa dipahami ya, untuk membedakan antara dominan dan resesif. Jadi yang dominan biasanya disimbolkan dengan pasangan gennya itu huruf kapital ya, dengan huruf kapital, atau yang dominan gennya itu disimbolkan dengan huruf kapital, sehingga ketika ada yang huruf kapital sebagai simbol dari gen ya, maka yang muncul nanti yaitu sifat yang dominan. Contohnya tadi yang cuping telinga terpisah ya. Contoh lain misalkan ya, ini contoh lain. Orang tuanya umpamanya berambut keriting. Kemudian dan lurus. Ada orang tuanya, ada yang laki-laki keriting, yang ibu-ibu lurus atau istrinya lurus misalkan. Kemudian mereka punya anak. Umpamanya anaknya ada 3. Yang nomor 1 lurus anak rambutnya ya, yang nomor 2 lurus. Baru yang nomor 3 anaknya keriting. Nah, karena yang lurus ini lebih banyak muncul, maka kita katakan bahwa sifat lurus ya, sifat rambut lurus pada keluarga tersebut yaitu bersifat dominan ya. Sifat rambut lurus bersifat dominan terhadap keriting. Nah, nanti dalam penjelasan materi sifat ya, sifat rambut lurus dan atau rambut keriting ini kita gambarkan dengan gen ya, dengan gen yang disimbolkan dengan huruf. Gennya itu disimbolkan dengan huruf. Biasanya pasangan huruf. Misalkan di sini untuk yang lurus, rambut yang lurus karena tadi dominan kita simbolkan dengan huruf kapital, di sini L besar. Sebaliknya yang rambut keriting kita simbolkan dengan huruf L kecil. Boleh nggak pakai simbol yang lain? Boleh. Misalkan kita mah pengennya rambut lurus pakai simbolnya R besar umpamanya, boleh ya, yang penting jelas keterangannya. Terus kalau misalkan yang rambut lurusnya simbolnya kita simbolkan dengan gen R besar, maka nanti yang keriting simbolnya jangan L tapi harus R kecil ya. Begitupun seterusnya. Sekarang kalau misalkan kita misalkan mau menggambarkan gen kulit berwarna hitam itu H besar umpamanya, maka untuk yang kulit putih kita simbolkan dengan H kecil ya, jangan huruf yang berbeda. Oke, demikian contohnya. Kemudian istilah berikutnya yaitu tentang alela ya. Nah, gen-gen yang mengkode karakteristik makhluk hidup memiliki variasi. Nah, variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen tersebut disebut dengan alela. Misalnya tadi ya, G besar itu simbol untuk cuping telinga misalkan yang terpisah ya. Kalau di sini misalkan gen U besar itu untuk mengkode warna ungu pada bunga umpamanya. Berarti untuk lawannya harus gen U kecil ya, mengkode warna putih pada bunga umpamanya. Kemudian ya tadi contoh ya, untuk telinga cuping terpisah kita kodekan dengan gen G besar. Maka untuk yang lawannya kita simbolkan dengan G kecil. Tadi yang misalkan kalau kulit hitam
pakai H besar untuk yang dominan umpamanya, maka yang kulit putihnya kita samakan dengan H kecil, ya, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada istilah berikut dari pasangan alela yang sejenis, ya, atau pasangan alel yang sejenis kita sebut dengan homozigot. Contoh tadi pasangan gen G besar, sama-sama G besar, nah, berarti kita sebut dia homozigot, ya. Atau sama-sama G kecil, G kecil, ya, untuk menggambarkan genotip dari cuping telinga melekat umpamanya. Kemudian jika pasangan alelnya tidak sejenis, ya, maka kita katakan dia bersifat heterozigot. Contohnya G besar pasangannya dengan G kecil, ini heterozigot, ya, satu besar satu kecil. Atau U besar dengan U kecil. Contoh lain misalkan H besar dengan H kecil, ya. L besar dengan L kecil, itu berarti heterozigot. Tapi kalau misalkan sama gennya, misalkan G besar dengan G besar, L besar dengan L besar, L kecil dengan L kecil, nah itu berarti bersifat homozigot, ya, alelnya. Nah, berikutnya, istilah berikutnya yaitu tentang fenotip dan genotip. Nah, fenotip yaitu karakter atau karakter-karakter fisik yang mencakup bentuk luar, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku yang mudah diamati sebagai akibat dari ekspresi gen, ya. Jadi fenotip itu singkatnya sifat yang kelihatan, ya, sifat yang kelihatan. Misalkan tadi warna kulit kan kelihatan, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih misalkan. Rambut ada yang ikal, ada yang keriting, ya, ada yang kribo umpamanya, ada yang lurus. Nah, itu juga kelihatan, ya, sifatnya kelihatan. Mata ada yang belo, ada yang sipit misalkan. Itu fenotip. Nah, fenotip ini sangat ditentukan oleh genotip, ya. Apa itu genotip? Genotip keseluruhan susunan informasi genetik dari suatu individu, ya, yang tidak bisa dilihat. Yang tadi digambarkan misalkan, oh kalau yang kulit hitam berarti genotipnya H besar umpamanya kita simbolkan. Ya, yang jelas satu fenotip, ya. Satu fenotip itu biasanya disimbolkan dengan pasangan alel tadi, ya. Ya, genotip gen yang berpasangan atau disebut alel. Nah, jadi bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Nah, kalau untuk yang sifat dominan disimbolkannya dengan huruf besar. Yang sifat resesif disimbolkannya dengan huruf kecil, ya. Nah, selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa yang namanya gen itu ada di DNA, ya. Kemudian DNA itu melekat pada protein histon, membentuk kromatin, membentuk kromosom. Nah, kromosom, oke. Kromosom itu secara garis besar dibagi menjadi dua jenis. Ada autosom dan ada gonosom, ya. Autosom ini adalah kromosom-kromosom yang menyusun sel-sel somatik, ya, atau sel-sel tubuh manusia. Nah, biasanya kromosom autosom itu berpasangan atau diploid istilahnya, ya. Kemudian yang kedua gonosom. Gonosom ini kromosom yang terdapat pada sel-sel kelamin. Ya, biasanya kromosom pada sel kelamin atau gonosom itu tidak berpasangan atau haploid. Nah, berikut adalah contoh dari susunan kromosom, ya, yang ada pada manusia, ya, atau biasa dikenal dengan istilah karyotipe, ya, karyotipe, yaitu susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Oke, ini yang gambar A adalah kromosom yang ada pada wanita, yang gambar B kromosom yang ada pada pria, ya, pada laki-laki. Nah, lihat ini autosom, ya. Ini gambar kromosom atau karyotipe pada autosom, ya, pada tubuh manusia. Lihat kromosom pada tubuh manusia itu ada 23 pasang. Ada 23 pasang. Perhatikan yang wanita dulu, ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai nomor 22 dan 23 nih, ya. 22 dan 23. Jadi ada 23 pasang. Makanya dikatakan
diploid karena berpasangan ya, kromosomnya berpasangan pada autosom itu. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 22 nah itu pasangan yang autosom ya. Sedangkan yang terakhir nih pasangan yang ke-23 yang XX ini yaitu yang gonosom ya, yang menentukan jenis kelamin. Jadi kalau untuk perempuan nanti pasangan yang ke-23-nya yaitu kromosom XX namanya. Ya, karena ini ada dari nomor 1 sampai nomor 22 itu ada 22 pasang, maka kita tulis ya yang 22 pasang autosom, kita tulis rumusnya di sini ada 22 AA ya, 22 pasang maksudnya plus XX ditambah XX, ini kromosom kelaminnya ya yang Bapak kotaki. Sebaliknya untuk yang laki-laki, lihat sama juga ada 23 pasang. Ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai yang nomor 22 ya yang autosomnya. Jadi ada 22 AA ya, 22 pasang kromosom autosom plus XY untuk yang laki-laki. Ya, ada pasangan kromosom XY untuk gonosomnya. Ini karyotipe pada sel autosom ya. Berikutnya karyotipe pada sel-sel kelamin. Ya, di sini ada sel ovum dan sel sperma. Katakan tadi kalau yang pada sel kelamin tidak berpasangan ya. Perhatikan. Ini kalau ini kan berpasangan, nomor 1 ada 2 pasang, ada 1 pasang nih. Ya berpasangan, nomor 2 berpasangan, nomor 3 berpasangan dan seterusnya. Tapi untuk yang sel kelamin, lihat dia tidak berpasangan ya. Atau kita kenal dengan istilah haploid. Jadi kromosomnya tidak berpasangan. Ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor 22 tidak berpasangan. Ya, plus ada kromosom gonosomnya yaitu kromosom kelaminnya yaitu X ya untuk yang perempuan, untuk yang sel telur. Ya, yang nomor ke-23-nya yaitu kromosom X. Kalau untuk yang sel sperma, untuk yang laki-laki sama juga tidak berpasangan. Untuk kromosom yang ke-23-nya yaitu kromosom Y ya sebagai pembedanya. Kalau dituliskan rumusnya seperti ini. Untuk yang sel kelamin perempuan ya 22A ditambah X ya. Karena ada 22 kromosom ditambah X. Untuk yang laki-laki 22 kromosom A ya, 22A ditambah Y. Bedakan dengan yang tadi ya, dengan yang autosom. Untuk yang autosom penulisannya rumusnya untuk yang perempuan misalkan ya 22 AA ditambah XX. Yang laki-lakinya ya untuk yang autosom 22 AA ditambah XY. Adapun untuk sel kelamin, cara tulisannya itu setengahnya ya, haploid. Jadi yang asalnya 22 AA menjadi 22A ya, plus X. Ya, jadi setengahnya. Untuk yang laki-laki 22A plus Y ya. Semoga dapat dipahami ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk tanya jawab kita lanjutkan melalui grup WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.